Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Biarlah kita semua yang hadir pada pagi hari ini bukan hanya sekedar rutinitas atau mengisi kewajiban, tapi biarlah kita benar-benar memiliki roh yang rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Kita rindu lawatan Tuhan, kita rindu jamahan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama ucap syukur dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran kami, jiwa kami untuk kami menyembah Engkau. Kuduskan, murnikan, tahirkan hati kami supaya penyembahan kami layak untuk Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Naikkan syukur-Mu buat kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat setiap kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima lawatan-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami dengan lawatan-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut,
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amen. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat Tuhan saja katakan, ku buka hati untuk. Ini seruan doa kami Tuhan. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
berjumpa denganmu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Jesus. ajaib dan luar biasa sampai selamanya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
akan menyembah Engkau. Kami mau terus Tuhan Engkau pakai hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Dasarku berharap, kini aku tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur rancangan-Mu ajaib bagi kami. Haleluya. Kami mau lebih lagi sorak-sorakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Boleh kasih salam kanan kirinya dulu? Kasih salam. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita di sini disatukan oleh Roh Tuhan. Amin. Bukan suatu kebetulan Tuhan tempatkan kita di tempat ini. Amin. Mari semua saya ajak kita semua bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Curahkanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi
kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Patashika.
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh ada beribadah pagi ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, generasi pilihan, yang akan berulang tahun pada tanggal 10 Oktober, berulang tahun yang ke-19. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih padamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau terus menyertai gereja kami. Berdiri sampai saat ini Tuhan, gereja-Mu terus ada Tuhan, itu karena penyertaan-Mu. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau terus menyertai gereja kami. Ketika mengalami hantaman-hantaman masalah ya Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkan gereja kami. Nyatanya sampai saat ini gereja kami tetap berdiri, bahkan terus semakin Tuhan buat bersinar. Kami tidak kalah dengan masalah ya Tuhan Yesus. Kalau kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bela, apalagi ini gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga terus mau berdoa Tuhan, berterima kasih padamu Tuhan, untuk Bapak Gembala yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkatilah Bapak Gembala kami dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan kesembuhan yang sempurna Tuhan.
dan berilah kekuatan untuk terus bisa memimpin gereja generasi pilihan sampai Tuhan memberikan generasi penerusnya ya Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa, Tuhan berterima kasih, Tuhan terus kiranya mengurapi Bapak Gembala, menyertai dan terus membela dan menolongnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus tolong Bapak Gembala, di dalam terus membawa generasi pilihan untuk tetap berjalan di dalam berel kebenaran firman Tuhan, supaya tidak menyimpang ke kiri kanan, sehingga gereja ini tetap terus menyatakan kemuliaan Tuhan, dan membawa jemaatnya untuk senantiasa terus hidup berkenan di dalam Tuhan, supaya semua kami Tuhan bisa bersama-sama berada di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan senantiasa juga terus sertai keluarga Bapak Gembala, tutup bungkus dengan darah kudus-Mu, baik istri anak-anaknya juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berterima kasih juga padamu untuk para pemimpin kami Tuhan, yang telah Tuhan tempatkan di gereja generasi pilihan. Biarlah para pemimpin terus bergandengan tangan, bersehati, sama-sama kami semuanya Tuhan, mewujudkan visi dan misi daripada Bapak Gembala kami. Dan biarlah terus Tuhan tambahkan kapasitas dari para pemimpin, supaya terus Tuhan kami bisa juga membawa gereja generasi pilihan terus mengalami kemajuan dan kemajuan. Kami juga mau berdoa berterima kasih Tuhan untuk semua jemaat yang Tuhan berikan kepada gereja generasi pilihan. Semuanya sudah Tuhan tentukan tertanam di dalam gereja ini. Doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam usia gereja yang bertambah Tuhan menjadi 19 tahun, jadikanlah iman jemaat-Mu Tuhan bertambah juga Tuhan, bertambah senantiasa terus melekat kepada Tuhan, bertambah terus senantiasa terus Tuhan dalam pengiringan kepada Tuhan, dan bertambah terus untuk mengutamakan Tuhan. Biarlah semua jemaat kami ini Tuhan mau menanggalkan semua kehidupan lama kami, dosa-dosa kami, dan berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikanlah kami jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Jadikanlah kami jemaat-jemaat yang mau senantiasa terus setia kepada Tuhan. Bangkitkanlah roh kami Tuhan, bangkitkan semangat kami, bangkitkanlah terus Tuhan, supaya kami tetap on fire di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang menggampangkan apapun ibadah dalam hal apapun juga Tuhan. Biarlah kami semuanya mau ambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja, sebagai nyata syukur kami kepada Tuhan yang terus menolong dan menuntun hidup kami. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus, biarlah umat-Mu, jemaat-Mu tetap kuat dalam berbagai masalah apapun. Jangan ada satupun yang menyerah, jangan ada satupun yang memberontak, tapi tetap terus taat pada Tuhan, tunduk pada Tuhan. Itulah salah satu kunci untuk memenangkan pertempuran dengan kuasa-kuasa kegelapan atau masalah apapun juga. Karena Tuhan ketika melihat anak-anaknya tunduk dan taat, maka kami percaya Tuhan akan buat kemenangan di dalam sebuah umat-Mu, masalah apapun juga ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang sudah lama sakit Tuhan, seperti Bu Ratno, Pak Ratno, Bu Silesari Boro, Patri, dan semuanya Tuhan yang mengalami sakit. Jamahlah Tuhan, supaya di usia-Mu gereja ini yang ke-19, nyatalah mujizat-Mu Tuhan, sembuhlah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus, dan bangkitlah iman mereka terus, tetap percaya pada Tuhan, dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Jangan ada satupun yang memberontak terhadap Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua masalah jemaat-Mu Tuhan, masalah dalam keluarga, masalah orang tua, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah karir, sekolah, apapun juga Tuhan, bukalah jalan bagi mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mengalami kelegaan. Dan ajar senantiasa kami semuanya Tuhan, umat-Mu, jemaat generasi pilihan, dalam keadaan apapun, masalah apapun juga, kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam bersyukur itu ada kekuatan Tuhan, di dalam bersyukur itu nyata akan pertolongan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk program gereja-Mu Tuhan, penjangkauan jiwa-jiwa di dalam usianya ke-19. Buatlah hati semua umat-Mu, jemaat generasi pilihan, punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang tertidur, hanya percaya tapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami hadir ke sana. Tugas bagian kami adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada mereka. Berkati penjangkauan ini Tuhan, buat berhasil. Tuhan menyertai semua koordinator yang sudah dipilih untuk Kau berkati dan berhasil Tuhan penjangkauan ini. Dan bagian-Mu adalah membawa jiwa-jiwa yang sudah kami beritakan mengenal Engkau.
dan bawa masuk Tuhan ke dalam gereja kami, generasi pilihan, supaya penuh ibadah kami, ibadah pagi dan ibadah sore ya Tuhan Yesus. Semuanya kami berkati, bangku-bangku kosong, balkon-balkon di dalam nama Tuhan Yesus, penuh jiwa-jiwa duduk di sana. Kami beriman, kami percaya Tuhan pasti tolong kami, karena Tuhan melihat usaha kami juga ada bagian kami memberitakan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu fisiknya. Terima kasih ya Tuhan, di usia ke-19 ini terus bertambah cantik gerejamu, bertambah megah dan mewah. Engkau tolong Tuhan, supaya finishingnya masih ada, selesai di tahun ke-19 ini ya Tuhan Yesus. Buka aliran-aliran dana supaya mengalir dengan deras ke pembangunan, sehingga namamu Tuhan dimuliakan, dan kami juga Tuhan akan mengalami kelegaan, dan orang akan melihat bahwa mengandalkan Tuhan tidak akan pernah percuma dan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kasih sayang-Mu. Berkati terus gereja-gereja pilihan dan buat terus maju dan terbang tinggi bagai Raja Wali. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Kami tahu Tuhan, generasi-generasi saat ini membutuhkan Engkau. Kami generasi-generasi-Mu Tuhan butuh Engkau. Dan kami rindu ketika kami berseru kepada Engkau, Engkau pasti menjawab setiap kami semua Tuhan. Berkati urapi seluruh umat Tuhan yang ada di generasi pilihan ini Tuhan. Tanpa terkecuali setiap kami semua Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran jemaat Tuhan pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini juga kami boleh diberkati semua. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya pemberitaan firman Tuhan ini Engkau beracara buat kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih para pemusik dan WL Singer. Terima kasih buat pelayanannya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Iya, kalau saya tanya apa kabarnya pasti luar biasa. Betul?
Bapak Ibu luar biasa semuanya, amin. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala boleh mempercayakan kepada kami untuk sharing firman Tuhan. Nah, luar biasa hari ini kita akan ada dialog tentunya dengan narasumber kita, Ibu Gembala kita, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GBS Generasi Pilihan tahun ini adalah ulang tahun yang ke-19, luar biasa. Tidak terasa, dulu itu gerejanya berada di Hotel Haris, yang sekarang itu jadi Hotel Haris. Dulu itu adalah rumah tua yang disulap jadi base campnya Generasi Pilihan. Kalau kita mengingat pada waktu itu jemaat Tuhan yang mula-mula, yang awal-awal pasti tahu. Di situ kita datang, membersihkan tempat itu. Bapak Ibu tahu, rumah itu bukan rumah biasa, tapi rumah angker. Iya, konon ceritanya itu adalah tempat penyimpanan dan jual beli benda pusaka. Ya, tentunya kalau yang namanya benda pusaka pasti ada mistiknya, iya kan? Pasti ada roh-roh jahatnya, kuasa jahatnya. Betul Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu diadakan istilahnya kayak uji nyali ya. Jemaat Tuhan itu suruh jalan di situ. Ternyata ada juga yang takut gitu ya. Ada yang takut. Bapak Ibu, wah banyak sekali cerita yang di base camp kita dulu itu. Pintu tertutup itu bisa terbuka sendiri gitu ya. Kludak gitu. Bahkan ada yang ada penampakan seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika kami hamba-hamba Tuhan menempati tempat itu tempat itu jadi bersih. Jadi kalau dulunya kalau ada orang lewat itu ada orang yang ngerengeng nyanyi, ada kelotean atau apapun juga. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala terutama dan staf-staf juga tempat tinggal di sana, tidak ada suara-suara itu lagi, semuanya bersih. Karena setan-setannya itu takut kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Generasi Pilihan tetap ada di kota Solo, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Coba berikan aplaus buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dan dahsyat. Kita tidak mengira kita dapat gereja yang luar biasa di tempat ini, di pinggir jalan besar dan megah sekali. Bapak Ibu bangga enggak di Generasi Pilihan? Bangga? Coba katakan bangga-bangga gitu coba. Belum semua. Bangga-bangga coba. Iya, harusnya bangga. Kalau Bapak Ibu tidak bangga itu kebangetan. Kebangetan pol sampai pol. Gitu ya. Ya karena kita tidak beli gereja ini, kita dikasih orang. Bahkan jemaat tidak ditarii. Bahkan Bapak Ibu tidak diminta dipinjemin sertifikatnya. Kami semua juga tidak dipinjemin sertifikatnya untuk membayar gereja ini. Tapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang memberikan tempat ini luar biasa. Kalau dulunya tempat ini rumah, kemudian disulap jadi gereja, dan akhirnya ada berkat-berkat Tuhan juga, kita bisa membangun sampai ini. Ini pun belum selesai. Bapak Ibu bisa melihat ketika masuk, ketika keluar nanti Bapak Ibu bisa melihat ini, yang Bapak Ibu injak ini masih lantai, masih di floor. Kita berdoa terus kepada Tuhan supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan untuk penyelesaiannya ini. Amin Bapak Ibu. Hanya doalah. Untuk keuangan pun juga Bapak Ibu tidak sanggup dan tidak mampu. Percaya. Hanya mujizat Tuhan yang sanggupkan dan mampukan menyelesaikan pembangunan tempat ini. Bapak Ibu cukup berdoa menyembah kepada Tuhan, dan pasti nanti akan dikirimkan burung gagak untuk memberkati tempat ini. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik, mari kita akan bersama-sama sambut Ibu Gembala kita, Ibu Melvin. Boleh maju Bu? Silakan. Ya, silakan maju Bu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari jadi Genpil adalah 10 Oktober 2024. Iya, 2024. Pada waktu itu 2004 ya, salah. Oh iya ya, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, matanya ini sebetulnya sudah disambung ya. 2004. Pada waktu itu ya Bu, Ya. jemaat Tuhan selalu bersemangat. Ya, Nah, apakah pastinya. sampai saat ini masih bersemangat Ibu? Menurut Ibu? Kalau menurut saya dari mulai awal berdirinya generasi pilihan sampai sekarang semangatnya masih ada tapi mulai padam. Jadi ayo bangkit kembali. Kalau waktu itu semangatnya ya kita nih belum menetap di sini loh. Masih angkat-angkat alat musik Iya. gitu. Dan letak gerejanya tuh jauh banget ya. Betul. Semangat pada naik taksi ya. Semangat angkat-angkat itu alat musik. Sampai saya juga kalau ibadah ngeliat, "Ih, ini luar biasa banget gitu ya, bawa kaos sampai seperti gitu Iya, ya." bawa Pokoknya ganti. pokoknya luar biasa, dan jemaatnya juga waktu beribadah tuh luar biasa antusias banget ya. Enggak padam seperti begitu. Pokoknya waktu mula-mula ya roh mula-mula lah, kasih mula-mula itu kan kasih luar mula-mula biasa. luar Iya, biasa, seperti ya. begitu. Terus Jadi dibanding sama sekarang masih ada semangatnya. Tapi kenapa sih padam? Kita jangan takut dengan kesusahan zaman. Kalau kita terus berpegang dan berharap kepada Tuhan, Dia akan membela kita. Amin. Amin. Jadi jangan pernah takut. Apa yang engkau inginkan, rindukan, bawa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupi kita. Ya itu sih harapannya ya, maksudnya Iya, semangat betul. supaya jangan pernah padam semangat kita sampai sekarang gitu loh. Karena Tuhannya sama yang memberi semangat pada awal mula gereja ini berdiri sampai juga dengan sekarang. Dia Allah yang sama memperhatikan kita dan terus mendorong kita untuk tetap antusias di dalam Tuhan. iya, Ya, itu jadi semangat. seperti itu ya Bu ya. Jadi Nah. semangatnya sudah mulai kendor Iya, ini kendor. ya. Ayo Bapak Ibu. Tapi bisa dipompa lagi. Bisa dipompa lagi. Ya, Pompanya pakai apa Bu? Pakai pompa ban bisa nggak Bu? Pompanya pakai firman, bersekutu dengan firman, ya meditasi tentunya. firman. Firman itu yang akan menghidupkan kita, menggairahkan kita seperti itu. Puji Iya. Tuhan, luar biasa. Nah, nama generasi pilihan diambil atau terinspirasi dari 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, apakah karena kita ini adalah umat pilihan Allah, Ibu, sehingga kita itu betul-betul tertanam di gereja ini, seperti itu. Nah, Ya jelas dong, karena terinspirasi pertama itu terinspirasi dari ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, itu kan firman Tuhan ya. Jadi yang mengatakan kita nih memang dipilih Allah, dipanggil Tuhan. Nah jadi sama dengan firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih engkau. Jadi orang diselamatkan dan sekaligus juga orang selamat itu diselamatkan sekaligus juga mereka menjadi warga kerajaan Allah, dan oleh sebab itu kita tetaplah menjadi gereja, atau gereja itu boleh ada karena kita orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Jadi kalau ini enggak dipanggil, gereja enggak ada, kosong ya. Ingat loh, gereja itu adalah orangnya bukan gedungnya. Jadi karena kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, makanya ini namanya gereja karena ada kita di dalamnya. Ya seperti begitu. Jadinya ingat, gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kita, orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Ya seperti itu Pak Lukas. Jadi generasi pilihan artinya kita itu orang-orang pilihannya, betul? Terus Kalau Bapak ada lagi orang-orang pilihannya itu kalau menurut ayat 1 Petrus 2 ayat 9 itu, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Jadi bukan udah dipanggil, diselamatkan, diam duduk di gereja,
tapi beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Ya, yang Tuhan lakukan, supaya dengan itu banyak lagi orang yang akan ditarik dari kegelapan masuk kepada terang Tuhan yang mulia, yaitu diselamatkan. Amin. Iya, Amin. itu tugas kita sekarang ini yang sudah dipilih, dipanggil dan diselamatkan. Iya, Ya, makanya waktu itu ketika ini muncul langsung terbersit lagu Kami Generasi Pilihan. Oh iya, ciptaan Pak Lukas tuh luar biasa. Suatu hal yang luar biasa, dan saat itu Ya. Tuhan menginspirasi kepada saya dan akhirnya saya ciptakan lagu itulah. Luar Dan biasa, Pak luar Lukas, biasa ya. seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat-umat pilihannya Amin. Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu bersyukur berada di generasi pilihan ini. Bapak Ibu Haleluya. semuanya terpilih. Amin. Amin. Ada semua. Ya, mungkin banyak yang dipanggil. Ya, tentu banyak yang dikumpulkan di sini, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Nah, di antara sekian banyak orang ini, Bapak Ibulah yang terpilih di Amin. generasi di tempat ini. Amin. Haleluya. Coba berikan aplaus yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Luar buat biasa kita ya, semuanya. Tuhan tuh baik. Iya. Ibu. Ya. Pak. Iya. Selama mendampingi Bapak nih Oh, dalam mengembalakan umat pilihannya, yakni generasi pilihan, ceritakan dong hal-hal yang mengembirakan atau membuat sukacita dan hal-hal yang masih memprihatinkan. Masih adakah, Bu? ya sebenarnya di dalam mendampingi ya ada suka maupun duka. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan ya. Ingat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi dukanya, tapi duka ada sukacitanya nih ya. Dukanya ya waktu awal perintisan itu kita nggak tahu ya bagaimana kita harus mempunyai sebuah wadah untuk beribadah seperti itu. Itu kan dalam pendampingan ya, tentunya kan walaupun kita punya visi, punya misi, tetapi ini permulaannya gimana? Nggak ada tempat. Akhirnya tadi yang diceritakan ada di apa itu namanya yang Hotel Aris namanya Jalan Purwosari ya. Tempat atau base camp kita di situ Tuhan memberikan juga tempat yang besar ya. Semuanya tahu ya, mungkin yang waktu itu kita berada beribadah, dan kita di situ beribadah pertama kali. Dan setelah itu pastinya dong masa di situ terus seperti begitu ya. Dan akhirnya ada tempat juga harus dibayar, sementara jemaat mula-mula juga uangnya ya belum seperti ya gimana ya udah diberkati. Tapi kita dengan menyewa tempat ya itulah seperti tadi juga dukanya melihat jemaat bahkan full timer gitu ya yang angkat-angkat loh alat musik loh. Waduh, saya dalam hati menangis, Tuhan seperti inikah gitu loh ya, di dalam kita mengejar akan Tuhan seperti begitu. Tapi sukacitanya itu melihat jemaat tuh antusias, melihat jemaat itu on fire ya, sampai naik super kelinci loh. Sepur kelinci. Sepur kelinci ya. Super, itu kelinci super ya. Sepur kelinci itu luar biasa ya. Ada jemaat juga yang antar jemput ya, mengingat Pak Markus ya setia gitu loh ya, bawa rombongan gitu. Seperti begitu, dan juga Pak Joko dengan mobil teruntung ya Pak Joko ya, antar jemput. Aduh, pokoknya setia deh dengan apa yang ada loh. Sampai dalam hati sih nangis ya. Gembala datangnya duluan angkut-angkut barang ya kan, ngomandoin walaupun kamu yang angkat-angkat dengan teman-teman. Pulangnya juga harus belakangan karena nunggu lagi diangkutin barang-barang. Iya, ada suka dukanya deh pokoknya, tapi menyenangkan mengikut Tuhan itu ya. Janjinya Tuhan bahwa Tuhan mengubah yang duka menjadi sukacita ya, seperti begitu. Gitu ya. Ibu pernah nggak yang namanya mengeluh atau putus asa ketika mendampingi Bapak sebagai gembala? Kok melihat jemaatnya seperti itu, bahkan saat ini Bu juga jemaatnya masih seperti ini. Kira-kira pernah nggak Bu terbersit dalam hatinya? Yang dari awal mula sampai sekarang? Iya. Oh, ya maksudnya ada sih, mengeluh pasti ada ya. Manusia namanya manusia gitu, pasti ada keluhan-keluhan. Masih manusia ya Bu. Iya, tapi begitu mengeluh kalau ingat akan Tuhan yang begitu baik, setia, ya saya terhiburkan lagi gitu loh.
Kalau tentang jemaat-jemaat, saya juga ya ada mengeluhnya. Kalau yang dulu semangat, ayo jemaat, di mana semangatmu, di mana antusiasmu, di mana roh yang menyala-nyala seperti itu. Kalau sekarang kadang-kadang ya Pak Lukas ya, kalau melihat jemaat kayak aplusan seperti begitu loh. Minggu ini datang, minggu depan diganti yang lain. Jadi nggak pernah berkumpul sama-sama seperti begitu ya. Semuanya hadir pastilah. Jadi ya pasti dong ada, aduh kok seperti begini. Dulu banyak, sekarang sedikit. Karena kan kita kan rindu jiwa-jiwa tuh banyak yang dimenangkan. Tetapi semakin berkurang. Tetapi saya percaya ya. Jadi dukanya seperti begitu. Gitu Kok jemaat ya, tuh nggak serempak, nggak setia, kurang Jadi, setianya gitu loh. Kayak PLN ya Bu ya, oglangan. Oglangan. Yang satu datang, Iya. besok nggak datang. Tapi saya selalu menguatkan Bapak Gembala dengan seperti Iya. begini. Saya dapatkan dari Tuhan, saya bilang seperti begitu. Tetap beritakan firman, banyak atau sedikit orangnya. Karena mengenai jemaat itu urusan Tuhan. Iya. Tetapi kita sebagai hamba yang diutus beritakan kebenaran, kebenaran. Karena kebenaran itu juga yang akhirnya akan menyadarkan setiap umatnya, bahkan kebenaran itu juga yang akan membawa orang-orang datang. Jadi itu aja saya selalu kuatkan. Jadi Bapak kalau lagi kayak kesel-kesel gitu ya sekarang ini, dia bilang, iya loh mah, tapi aku selalu ingat apa yang kamu bilang. Beritakan terus kebenaran, beritakan dengan setia seperti begitu. Ya puji Tuhan, jadi tetap semangat kita ya. Ada Iya, suka duka, tetap. tapi tetap semangat Iya, seperti betul begitu. ya. Iya. Ada suka dan ada duka. Iya. Tentunya dukanya nggak sedikit ya Bu, banyak juga ya dukanya ya. Banyak. Apalagi waktu awal-awal dulu, Dukanya Bapak pengorbanan. dan Ibu sempat mengalami tragedi Lion Air. Lion Air. Bapak Ibu bayangin, kalau seandainya mohon maaf, Bapak Ibu tidak tertolong waktu itu, bubarlah generasi pilihan. Ya, Iya. waduh, siapa ini yang akan mengembalakan kita, gitu ya. Tapi puji Tuhan, Puji Tuhan Tuhan. yang luar biasa, Amin. Tuhan yang membela generasi Iya, pilihan. Mungkin banyak orang yang nggak senang dulu mencibir pasti. Gereja baru 1 tahun, gembalanya sudah mengalami kecelakaan. Iya. Tapi November. kita yakin dan percaya itu semua ada maksud Tuhan ya. Jadi sangat luar biasa kalau sampai saat ini meskipun Ibu mengalami Belum 1 tahun loh Pak Lukas. belum 1 tahun ya? 1 bulan. Oktober, Karena Oktober November. kejadiannya 30 November 2004. Oh, Dan gitu ya? dari Oktober ke November. Iya ya, belum ada. Iya, jadi belum 1 tahun. Belum. 1 bulan lebih gitu loh. Sampai saya juga kalau lagi di dalam lagi dirawat itu bilang, Tuhan kok seperti begini ya, kalau kita mau taat, mau nurut sama Tuhan, apa benar seperti yang orang bilang gitu, gerejanya pasti nggak sampai 1 tahun. Boro-boro 1 tahun, baru 1 bulan loh, 1 bulan lebih kan, 10 Iya, Oktober. betul. Saya kecelakaannya itu 30 November. November. Iya, jadi benar-benar ini satu pergumulan gitu loh ya. Tapi Tuhan, ya firman, balik lagi firman yang menguatkan. Aku akan menuntun engkau dan memberi engkau umur panjang. Oh berarti gereja ini panjang. Iya terbukti sampai sekarang mau masuk ke 19 Iya, tahun ya. Lah betul, itulah kalau satu. berjalan bersama Yes. Tuhan pasti ada kemenangan gitu loh Pak Lukas. Ya, ya. Saya melihat sendiri memang Bapak Gembala itu orang yang Iya. beriman. Imannya powerful gitu. Amin, Jadi amin. saya seringkali bilang, Bu kamu tiru loh imannya seperti Bapak ini. Pak, mungkin 1001 lah imannya yang seperti Bapak tiru. Ya, mungkin Ya tetap ada, tapi mungkin bahkan lebih. bisa dihitung gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa. Ya artinya saya sendiri ngomong, saya nggak bisa Pak seperti Bapak itu imannya. Jadi mobil satu-satunya dijual untuk pelayanan dan Nyewa, sebagainya seperti itu. Orang yang dulunya bekerja di Pertamina, akhirnya keluar dari Pertamina, Meninggal. duitnya katanya kalau cerita itu gajiannya ditumpuk gitu loh, diukur gitu loh, weh 1 Nggak bulan, kepake, karena banyak iya, uang. karena banyak duitnya ya. Tapi luar biasa ya, saya sangat kagum dan sangat hormat sekali sama Bapak Gembala. Haleluya. Ya imannya begitu luar biasa. Jadi beliau tetap setia mengajar kita, mendidik kita di tempat ini, meskipun ya tidak seperti yang
dipikirkan ya. Ya Bapak Gembala pasti memikirkannya jemaatnya itu yang jemaat yang suge-suge, maksudnya seperti jemaat yang banyak memberi, bisa memberi semuanya seperti itu. Tetapi ternyata luput semuanya. Tetapi Tuhan masih menyayangi kita. Amin. Lewat Bapak Gembala tetap setia di tempat ini. Pasti banyak pergumulan yang beliau hadapi, beliau pikirkan tentang jemaat Tuhan ini. Ayo jemaat Tuhan, mari kita lebih lagi bangkit, lebih lagi rajin setia beribadah kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu setia, rajin beribadah, tidak pernah bolong-bolong, itu pun juga kami hamba-hamba Tuhan itu sangat senang. Ketika melihat minggu, oh Bapak Ibu ini ada lagi, masih ada. Oh Bapak ini masih ada, Ibu ini masih ada setia. Itu menjadi kebanggaan buat kami hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Seperti itu. Nah, oke. Kalau kita lihat perubahan dan kemajuan dalam hal fisik gedungnya, tentu kita sama-sama bangga akan karya Tuhan. Nah, haleluya. Bagaimana kalau Ibu menilai atau memperhatikan keberadaan jemaatnya yang jemaatnya masih adakah? Harus ada perubahan. Ya, di dalam hidup jemaat Tuhan. Ibu bisa ceritakan, Bu? Ya, jadi kalau kita melihat perubahan secara fisik berarti gedung gereja ya, berbicara tentang gedung gereja, kita harusnya bersyukur. Dan kalau untuk jemaatnya harusnya semakin bersyukur, harusnya semakin bersungguh-sungguh, harusnya semakin setia, seperti begitu loh. Orang kita juga nggak dituntut sampai keluar uang banyak-banyak untuk secara fisik ini kemajuan-kemajuan yang kita lihat ya. Iya. Nah, kenapa kita harus mundur seperti begitu? Kenapa kita harus jadi gengsi seperti itu? Nggak usah. Ini gereja Tuhan, gereja jemaat setiap yang beribadah di tempat ini. Jadi kalau di sini katanya masih adakah harus ada perubahan gitu untuk jemaat? Iya. Berubahlah jemaat Tuhan, di samping kesetiaannya tetaplah gitu loh, menyala-nyala di dalam Tuhan ya, tetap mengasihi Tuhan, tetap pegang janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Tapi itu digenapi Tuhan bukan seturut dengan waktu kita perlunya instan. Tuhan enggak, dia punya waktu. Dan coba kalau kita mengalami waktu Tuhan itu menggenapi firman-Nya, kita akan berkata, Tuhan, Engkau akan berikan waktunya selalu tepat ya. Saya banyak mengalami itu, tetapi waktu kita setia di dalam Tuhan. Jangan kita gitu maju mundur di dalam Tuhan. Jadi perubahannya itu, ayo jemaat setia, jangan pernah ada yang mundur gitu loh ya. Apapun keberadaanmu tetaplah setia. Itu aja sih yang saya minta perubahannya. Karena apa bilang setia? Karena ada yang lama tidak beribadah, baru beribadah, itu kan gak setia. Kalau orang setia dalam keadaan suka duka, tetap dia beribadah. Karena Tuhan itu setia. Ya itu aja saya minta. Jadi itu. Jemaat berubah dalam hal kesetiaan, di dalam beribadah, di dalam mengiring akan Tuhan, dan di dalam kita memegang janji Tuhan ya. Baca firman Tuhan. Seperti gitu Pak Lukas. Bu, saya bertanya sama Ibu. Ibu dulu kan mohon maaf artinya pernah bekerja, pasti berkelimpangan dengan uang seperti itu. Nah, ketika waktu awal-awal menjadi hamba Tuhan, nggak dapat persembahannya sedikit dan itu kurang lah. Kalau dibanding waktu Ibu masih bekerja dan Bapak juga masih bekerja. Nah, kira-kira ada nggak Bu terbersit Ibu itu pengen kerja, pengen cari uang lagi supaya kebutuhan perekonomiannya lebih tercukupi lagi. Kira-kira ada nggak Ibu terbersit seperti itu dulu? Seperti itu ya. Kalau itu kan proses ya Pak Lukas ya. Iya. Jadi waktu saya bekerja, memang semua yang bekerja, para wanita pasti enak ya dapat duit setiap bulannya gitu. Ya demikian juga saya. Tapi waktu Tuhan memanggil, ya seperti yang Bapak tuh pernah saksikan, Bapak katakan malah Ibu yang menguatkan seperti begitu. Malah karena saya kan lebih dulu waktu saya harus mendampingi suami ke Sumatera Selatan, saya harus keluar dari pekerjaan saya di Jakarta, saya harus ikut ya, dikasih waktu 1 tahun.
Ya itu juga banyak yang ngedoli. Bu Ratna jangan keluar. Aduh gimana? Apa di sana ada ya cabangnya? Oh enggak, orang ini kalau jadi istri seorang Pertamina, saya bilang karyawan Pertamina, saya harus masuk Dharma Wanita, saya begitu. Tuhan tuh baik ya. Di Pertamina saya juga menjadi Dharma Wanita ya pastinya ya. Kalau tentara kan apa Bayangkara. Iya, Bayangkara. Itu Tuhan kasih pekerjaan yang saya nggak pernah minta ya, di bidang ekonomi juga seperti begitu. Waktu saya juga terus di situ, saya juga dapat pekerjaan di sana, ditawari gitu loh. Orang di sana banyak oil company. Jadi karena hati saya memang belum aduh masa saya harus bengong-bengong begini. Di sana banyak kantor-kantor gitu oil company yang jadi JOB-nya gitu ya, yang punya ini. Saya bekerja di situ sampai akhirnya Tuhan bilang begini, ayo kamu harus keluar. Keluarnya gimana? Saya harus balik ke Jakarta. Ibu harus pindah ke Jakarta lagi demi kepentingan kantor ini. Saya tanya Bapak, kamu udah keluar dibawa ke Sumatera Selatan mau kerja lagi. Oh saya akhirnya nyerah sama Tuhan. Saya memang harus mendampingi suami. Jadi kalau mengenai kelimpahan apa itu relatif ya. Karena apa? Tuhan selalu mencukupkan, itu aja ya. Banyak sedikitnya pokoknya Tuhan mencukupkan. Seperti begitu Pak Lukas. Ya. Jadi nggak pernah terbersit lagi lah untuk bekerja ya paling kayak ada usaha-usaha gitu ya, itu juga kita bagaimana bisa membantu gereja untuk apanya betul. Gitu ya, perpuluhannya dan segala macam. Ternyata memang Tuhan tidak tinggal diam Ibu ya. Tuhan memberkati secara luar biasa gitu ya. Bu, lagi Bu, ini mohon maaf ya Bu, tanya terus ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Pak Lukas dong. Tanya Pak Lukas sekarang. Saya nanya Bu ya, lagi. Bu, waktu itu Bapak dan Ibu sudah bekerja. Nah, memutuskan untuk ambil pelayanan sepenuh waktu. Nah, waktu itu Ibu dari Bu Melvin kan nggak setuju. Opung Boru nggak? Mbah Opung tuh. Ya nggak setuju kan? Nah, waktu itu sikap Ibu gimana terhadap Mama waktu itu? Kan Mama, wah kamu itu sudah bekerja enak-enak di Pertamina. Malah keluar pelayanan, lo mau makan apa? Bahasa saya itu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana? Sikap Ibu menyikapi mamanya gimana Bu? Ya Mama itu memang orang yang setia juga di dalam Tuhan ya. Jadi saya membujuk dia seperti gitu. Ma kamu kan tahu Tuhan itu Allah yang mencukupi. Dia bilang, iya tapinya kan udah sekolah tinggi-tinggi katanya seperti begitu. Kenapa harus keluar gitu loh? Kalau yang kayak Papa Melvin bilang guling-gulingan enggak, cuman Mama cuma bilang, kenapa keluar? Nanti kamu mau makan apa? Seperti begitu Mama tuh bilang. Loh, saya bilang, ya enggak lah, pasti Tuhan memelihara. Namanya orang seperti gitu ya. Mama tuh sadar, tapi dia bilang gini. Saya bilang Tuhan yang memelihara kan di luar pikirannya dia, pastinya harus bekerja seperti itu. Iya Ma, tenang aja. Iya ambil kayak pekerjaan. Kalau keluarga saya, keluarga besar maunya saya tuh di Jakarta loh. Nggak pernah loh. Ini saya ke Solo ini memang benar-benar Tuhan yang suruh. Jadinya bukan karena mau. Saya nggak pernah tahu kota Solo. Nggak pernah lah tergambar terbersit gitu loh kota Solo. Yang saya tahu cuma Jakarta gitu ya. Paling Jakarta, Bandung ya. Kalau enggak yang lain Solo nggak pernah. Tapi Tuhan bawanya ke sini saya juga nggak tahu ya. Belajar taat, mengalir bersama Tuhan nurut. Akhirnya Mama ya itulah mengikuti aja. Dia bilang, kalau ada apa-apa ngomong ya seperti begitu. Wah saya tuh nggak pernah ngomong. Orangnya saya nggak pernah ngomong. Mau susah, mau senang belum. Tapi kalau nanti waktu saya senang saya datang kunjungi mereka dulu. Kan namanya orang tua ya. Itu pas datang ke Solo tahu nggak? Pas kecelakaan itu loh. Yang pertama pas kecelakaan dia baru datang. Mama saya, abang saya datang seperti gitu melihat. Setelah itu baru mereka sering berkunjung. Ya Tuhan peliharakan kami lah seperti begitu ya. Caranya ya seperti Elia dipelihara Tuhan, demikian juga kami seperti gitu loh Om Lukas. Jadi ya gampang ya untuk menaklukkan hati Mama, apalagi dia orang yang udah di dalam Tuhan. Jadi enggak susah-susah banget seperti itu. Ya. Jadi memang kalau sudah orang-orang di dalam Tuhan, ya pasti gampang lah ya menjelaskannya tentunya seperti itu. Tapi beda dengan orang yang enggak di dalam Tuhan, enggak setia kepada, enggak taat kepada Tuhan, pasti sangat sulit. Tetap berkokoh. Kamu harus kerja gitu. Kamu harus ambil lagi posisimu, pasti seperti itu ya. Pastinya. Tapi saya melihat sendiri memang Opung itu luar biasa.
Ya. orang yang cinta Tuhan. Ya. Iya, begitu mengasihi Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan semuanya. Amin. Nah, kemudian pertanyaan berikut lagi Bu. Nah, berkaitan dengan tema kita pasti bisa Bu. Nah, itu mengandung harapan apakah yang dimaksud dari kita pasti bisa Bu? Bisa dijelaskan Ibu? Kita pasti bisa. Ya, harapan bahwa jemaat generasi pilihan pasti bisa itu adalah dengan iman, bukan dengan tekad, bukan dengan usaha, tetapi dengan iman ya. Kalau saya udah renung-renungkan, karena keberhasilan atau kegagalan gereja tidak ditentukan karena Alkitab harus punya uang yang banyak, materi yang banyak gitu ya, atau kekayaan. Oh no, itu enggak. Keberhasilan gereja bukan karena itu, tetapi kita harus orang-orang yang beriman, bukan juga yang berpangkat atau tidak lebih kepada kekuatan moral dan kebangkitan imannya. Moral dan kebangkitan iman itulah yang menjadikan harapan kita gitu loh sampai sekarang ini. Itu harapan kita. Jadi bukan karena kita harus punya kekayaan yang banyak, bukan harus kita orang yang berpangkat. Ya itu dibutuhkan, tapi itu bukan modal utama ya saudara, bukan. Tetapi kita harus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi harapan kita adalah kita harus bangkit imannya ya. Kita harus bangkit di dalam kita mengikut Tuhan itu. Jangan imannya semakin ngelongkro gitu loh. Tetapi bangkit ya. Karena harapan itu hanya bisa ditaklukkan dengan iman. IMAN. Ya, itu aja Pak Lukas. Ya, jadi ya. Segala sesuatu pasti bisa ya kalau kita memiliki iman ya. Terus ada alasannya juga ya. Tidak pernah gereja bangkrut hanya karena tidak punya uang. Tidak pernah gereja bangkrut hanya karena tidak punya harta. Tapi kalau gereja tidak punya iman atau tepatnya tidak di dalam penyertaan Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, maka sekalipun gereja itu tidak dalam penyertaan Tuhan, dia akan gagal. Ya, saya catat di sini, tidak dalam penyertaan Tuhan sebuah gereja, maka kemungkinan akan gagal. Hanya sebuah klub mengumpulkan orang, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, maka kegagalan yang akan kita temukan. Karena apa yang dulu tidak kita punyai bisa kita punyai kalau Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya, buktinya gedung ini dan seluruh perlengkapannya karena kita beserta dengan Tuhan. Iya enggak Pak Lukas? Iya, betul. Atau siapa yang menyertai kita? Jadi saya yakin pasti kita bisa karena penyertaannya. Harus ada iman dan penyertaannya. Amin. Iya. Jadi kita harus punya iman bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Buktinya kita dalam kesusahan bisa sampai sekarang ini punya gedung yang luar biasa ya Pak Lukas saya. Ya, pasti luar jarang biasa. loh gereja-gereja yang ada di pinggir jalan. Kalau kita diberikan Tuhan, ingat jangan pernah putus asa. Ada maksud, ada tujuan Tuhan. Kalau sekarang belum waktunya, terus kita beriman seperti pemimpin terus berdoa. Enggak pernah putus asa ya Pak Lukas ya. Terus berdoa minta jiwa-jiwa. Memang sekarang ini yang kita mau jiwa-jiwa ya. Kita mau penuh sampai ke balkon situ, di sini penuh. Ibadah 2 kali bisa jadi 3 kali. Tuhan punya maksud. Tetaplah kita setia, tetaplah kita beriman. Karena Tuhan pasti akan membuktikan kalau Dia bangun tempat ini ada rencananya yang indah. Ya itu aja Pak Lukas. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi itu. Jadi tema kita pasti bisa itu kita loh, kita semuanya pasti bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, enggak itu muda, remaja, dewasa dan umat, semua kita pasti bisa. Yang penting dengan iman. Nah, yang terakhir Ibu, terakhir ini. Terakhir ya. Silakan Ibu memberikan pesan-pesan ya, sebagai Ibu Gembala menyampaikan pesan-pesan, nasihat berharga ulang tahun yang ke-19 ini ya, bisa memberikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan kepada jemaat Tuhan di momen ulang tahun yang ke-19 ini. Kurang tinggal berapa hari lagi Bu kita berulang tahun gereja ini yang ke-19. Ya, silakan. Ya.
Pesan-pesannya adalah jemaat tetaplah setia ya. Dalam keadaan suka duka tetap setia, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita ya. Dia tetap menyertai kita, ingat janjinya sampai kepada kesudahan zaman. Nah, kalau saya baca di kitab Wahyu ini ada beberapa jemaat ya, baik itu jemaat di Laodikia, jemaat juga yang di berbagai. Nah, ada salah satunya itu adalah jemaat di Efesus. Tuhan memperingatkan, dan ini juga peringatan pesan bagi kita semua, kalau kita jangan pernah tinggalkan kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula itu yang membuat kita tetap setia loh. Kasih mula-mula itu yang membawa kita tetap berharap kepada Tuhan ya. Dan yang kedua juga seperti di sini jemaat di Philadelphia, katanya Tuhan seperti begini. Ya, kamu tetap percaya kepada Tuhan. Kalau di sini saya baca ya, jemaat di Philadelphia berkata seperti begini. Tuhan katakan, ini saya tadi tersentuh banget ya. Ini seperti kita ya, jemaat-jemaat di Philadelphia itu demikian. Sebentar saya lihat, tadi saya baca, saya tersentuh hatinya seperti di tempat kita ini ya, bahwa jemaat Tuhan ya seperti di Philadelphia. Katanya Tuhan berkata, kamu jangan putus asa gitu ya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu enggak sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu enggak sia-sia. Karena apa? Tuhan itu yang berhak membuka. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, ya Dia menutup. Ya, jadi kita tetap pegang janji firman-Nya Tuhan. Yang penting kita setia dan lakukanlah yang terbaik. Yang pertama sekali apa tadi? Kasih mula-mula yang akan membawa kita terus berharap kepada Tuhan. Dan juga yang selanjutnya, kita jemaat ini harus tetap punya semangat bangkit gitu loh ya. Punya semangat yang bangkit dan juga antusias, selalu on fire di dalam Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita kalau kita tetap setia. Ya, itu aja, dan maju terus generasi pilihan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dengar ya. Jadi isi hatinya Ibu Gembala kita. Ternyata yang diceritakan Bapak Gembala betul, ya kan? Seorang istri yang setia, seorang istri yang baik, selalu mendukung, menolong suami. Amin. Ya, tentunya selalu mengingatkan ya. Jadi sebagai penolong, bukan perongrong ya, sebagai penolong yang luar biasa. Kalau Bapak Gembala sering bercerita, ibu itu yang paling antusias, semangat untuk menjadi pelayan Tuhan. Ternyata hari ini tadi memang diceritakan, ibu yang selalu semangat. Amin. Ketika Bapak mulai ngelukro, mulai mau berpaling, lah seorang istrilah yang menyemangati, kasih kata-kata iman, kasih kata-kata yang membangkitkan, membangun. Amin. Ya, supaya ayo Pak, kamu orang pilihannya Tuhan tentunya gitu. Ayo semangat terus. Bapak Ibu, mari kita juga seperti itu. Ya, kita jangan pernah patah semangat. Amin. Dalam hal apapun juga kita tetap harus antusias setia di dalam Tuhan, setia terus kepada Tuhan. Amin. Demikian tadi sharing dengan Ibu Gembala. Terima kasih Ibu Gembala sudah bercerita, bersharing. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya panggil para pemusik WL Singer bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama pujikan Terbang Tinggi. Masih ingat kan? Oke. Terbang Tinggi ini adalah lagu yang luar biasa, diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Eli Kapitan. Dia dari Jakarta, dari Abalov. Ya, sangat memberkati kita semua lagu ini. Oke.
Haleluya. Mari Bapak Ibu kita beri bersama-sama. Oh Yesus, Jesus. Oh, Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku dibawa bagai Raja Wali. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan gelap, ku bersamamu Tuhan. Oh, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja. Terbang tinggi, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bertambah. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Oh, bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan gelap, ku bersamamu Tuhan. Oh, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja. Terbang tinggi, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai. Lagi bersama-sama. Oh, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terbang lebih tinggi ya Tuhan, mengatasi segala badai hidup di dalam kami Tuhan. Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau Allah yang luar biasa itu Tuhan, menyanggupkan kami, memampukan kami. Situasi keberadaan apapun juga Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, kami mampu dan kami sanggup Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau ya Yesus.
Ajar kami terus menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga setiap hidup kami terus Engkau perhatikan. Setiap langkah hidup kami Engkau yang mengaturnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tanpa terkecuali mereka Aku berkati semua Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya dibangkitkan. Kami yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan, kecukupan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang senantiasa antusias. Jemaat yang rindu terus datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah lewat sharing firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkatlah persembahanmu yang sudah Engkau persiapkan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan ataupun lewat QRIS, Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, mengurapi tangan-tangan yang teracung, terangkat, memberikan untuk Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda sesuai rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Mari yang diberkati dan percaya bersama-sama katakan amin.